Dan saya selalu terbuka kok untuk kritik. Kritik justru menjadi bahan bakar untuk terus memperbaiki diri. Hari ini, Benuanta Podcast Kaltara di Hati kedatangan tamu istimewa. Orang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Utara. Di studio Benuanta sudah ada Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang, SHM.Hum. Selamat datang, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh masyarakat Kalimantan Utara yang saya cintai. Terima kasih, Pak Gub, sudah berkenan untuk hadir di sela kesibukan dan jadwal yang padat sebagai kepala daerah dan juga pelayan masyarakat. Sebelum kita ngobrol seru, Pak Gub, apa kabar, Pak Gubernur? Alhamdulillah, kabar hari ini baik-baik saja. Setelah apa kabar Pak Gubernur? Apa kabar Kaltara, Pak? Kaltara luar biasa. Kalau dari sudut pandang Pak Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi Kalimantan Utara, apa kabar Kaltara yang memasuki usia ke-13 tahun ini, Pak? Alhamdulillah, Kaltara terus menunjukkan kemajuan. Di usianya yang ke-13 untuk tahun 2025 ini, kita sudah melihat peningkatan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat, program strategis seperti pembangunan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, pengembangan energi hijau, kemudian penyediaan layanan kesehatan, serta penguatan sektor pertanian. Bapak Menteri Pertanian sudah 3 kali datang ke Kaltara yang sangat memberikan respon yang baik untuk kegiatan pertanian di Kalimantan Utara, dan alhamdulillah cukup banyak bantuan dari Kementerian Pertanian untuk menggerakkan ekonomi di Kalimantan Utara. Dan kita tahu bahwa Kaltara semakin mandiri dan siap menjadi etalase Indonesia di perbatasan utara Indonesia. Dari sisi infrastruktur, misalnya kita terus mendorong peningkatan konektivitas antar wilayah dengan pembangunan dan peningkatan jalan strategis provinsi seperti di beberapa ruas jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten, di Tarakan, di Maleno, di Nunukan, di Tanah Tidung, di Bulungan, semua bergerak bersinergi. Kita bersyukur karena rasio dari yang sudah kita capai sudah mencapai 98%, termasuk wilayah perbatasan seperti Krayan dan Sebatik, Pekayan. Pemerintah terus mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga air seperti di Mentarang, di Kayan, kemudian juga ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas SDM yaitu Desa Terang. Desa Terang ini kita memberikan penaran listrik melalui jaringan tenaga surya. Tenaga surya, jadi beberapa desa yang selama ini belum menikmati listrik, ya alhamdulillah kita sudah berupaya keras bagaimana desa-desa ini sudah bisa menikmati listrik melalui tenaga surya. Dan di sektor pendidikan, Kaltara Cerdas telah memberikan beasiswa bagi ribuan pelajar mahasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk kita siapkan anak Kaltara menjadi SDM yang unggul untuk masa depan Kaltara. Di samping itu juga mulai tahun ini Sekolah Garuda tentunya yang hanya 4 provinsi yang mendapat pembangunan baru untuk Sekolah Garuda. Kemarin kita bersama Menteri Agama dan Dirjen Dikti juga hadir bersama Wamen luar negeri, hadir peluncuran Sekolah Garuda untuk di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, semua ini adalah bentuk nyata bahwa Kaltara kini semakin mandiri, produktif, dan siap menjadi etalase Indonesia di perbatasan utara. Tidak hanya dari sisi sumber daya alamnya, tapi juga dari kemampuan masyarakat yang semakin berdaya saing. Berdaya saingnya makin bagus berarti ke depannya. Insya Allah, ya. Menunjukkan Kaltara yang nantinya bisa maju, makmur, dan juga berkelanjutan sesuai dengan visi Bapak. Insya Allah, ya. Baik, Pak Gu,
sebentar lagi usia Kaltara ini memasuki usia ke-13 tahun. Iya. Pemerintah Provinsi Kaltara, kami jadi penasaran, lagi mempersiapkan apa sih Pak untuk merayakan? Mengingat kan Pak Gubernur menyampaikan juga di beberapa media bahwa perayaan HUT Kaltara akan dikemas secara sederhana Pak. Iya. Mengapa demikian Pak? Ya, jadi memang di ulang tahun yang ke-13 ini kita melaksanakan ulang tahun Kalimantan Utara yang ke-13. Kita berupaya seefisiensi mungkin, tapi tidak meninggalkan hiburan bagi masyarakat. Ini tetap kita laksanakan karena ini kan kegiatan hanya setahun sekali. Ya, walaupun kita secara sederhana melakukan ini dengan berbagai event lomba juga sudah kita buat, olahraga maupun seni, kita juga insya Allah akan mendatangkan artis ibu kota. Boleh nggak tuh Pak di-spill siapa sih? Ya, kalau tidak salah Jamrud ya. Kalau nggak salah, Jamrud. Dan juga buat para masyarakat Kalimantan Utara, nggak cuma Jamrud, ada juga Mulan Jamilah, dengar-dengar ya Pak ya. Dengar-dengar ada juga The Rain nih Pak, kalau nggak salah. Dinantikan aja ya. Ya, kita nantikan aja. Ya, ini kita untuk memberikan hiburan 1 tahun 1 kali kepada masyarakat Kalimantan Utara, supaya masyarakat juga refreshing, mendapat hiburan yang segar, juga menikmati sajian-sajian artis-artis ibu kota. Baik. Nah, Pak Gubernur menyebutkan bahwa kan HUT Kaltara ini dirayakan secara sederhana ya Pak. Hal ini juga selaras nih dengan instruksi Bapak kepada jajaran ASN yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Kaltara agar menghindari gaya hidup hedonisme. Betul. Bahkan masyarakat kita sendiri pun juga menilai Pak, kalau selama ini Pak Gubernur ini memiliki gaya hidup yang sederhana. Mengapa sosok Zainal Arifin Paliwang memilih gaya hidup sederhana? Ya, karena begini, saya percaya bahwa jabatan itu kan suatu amanah. Amanah yang kita harus laksanakan, bukan fasilitas untuk bermewah-mewah dengan hidup sederhana. Saya ingin memberi contoh bahwa pemimpin harus dekat dengan masyarakatnya, kemudian memahami kesulitan mereka, diskusi di mana saja, tidak mengenal tempat, baik di pinggir jalan maupun di warung-warung masyarakat. Dan gaya hidup sederhana juga menjadi pesan moral sebagai untuk seluruh ASN agar tidak terjebak pada gengsi jabatan. Justru dengan hidup sederhana kita bisa bekerja lebih fokus dan efisien. Nah, itu nilai yang saya ingin tularkan di birokrasi Kaltara. Sebagai contoh, saya sampaikan, saya bepergian kemana-mana pun saya tidak terlalu protokoler. Kemudian juga di pesawat juga, alhamdulillah saya tidak pernah di bisnis kelas. Ya. Nah, ini saya memberikan contoh kepada seluruh pejabat-pejabat eselon 2 di Pemprov untuk hidup sederhana. Dan salah satu contoh juga untuk kesederhanaan seorang Pagub adalah menggunakan skuter ya Pak. Ya. Waktu itu perayaan 17 Agustus menggunakan skuter ke area tempat upacara. Acara. Betul. Iya. Itu salah satu yang bisa dijadikan contoh ya. Iya. Dan sempat viral juga beberapa waktu lalu. Iya. Dan Pagub, Kaltara ini sudah berdiri dan sudah beranjak 13 tahun. Sepanjang perjalanannya apa sih yang menjadi tantangan dalam perjalanan Bapak selama memimpin provinsi ini? Jadi hal yang paling berkesan itu adalah bagaimana melihat semangat gotong royong masyarakat ya di Kalimantan Utara, kemudian juga bagaimana mengatur posisi-posisi jabatan di pemerintahan, karena itu tidak mudah. Ya, beda waktu saya menjadi anggota Polri itu ya sangat-sangat beda dengan pengaturan formasi ASN dengan di Polri. Tadi sempat Bapak jelaskan terkait tantangan dalam perjalanannya. Nah, tadi sudah tentang tantangan yang paling berkesan selama menukangi Provinsi Kalimantan Utara ini dari periode pertama hingga ke periode kedua. Jadi yang sangat berkesan itu
bagaimana hubungan saya dengan masyarakat begitu dekat, dan saya tidak pernah membuat jarak ya dengan masyarakat, dan kapanpun dimanapun mereka ingin ketemu dengan saya persilahkan, dan saya juga sampaikan bahwa saya juga tidak pernah alergi dengan yang namanya kritik ya, karena kritik itu adalah hal yang baik untuk meluruskan apa yang sudah saya lakukan. Misalnya ada hal-hal yang kira-kira masyarakat melihat dalam pelaksanaan tugas-tugas saya ada yang sudah mulai belok menyimpang, yang tolong saya diingatkan. Ya. Karena saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Ya, yang menilai itu adalah masyarakat saya. Yang menilai itu adalah orang-orang yang melihat saya bekerja. Dalam bekerja ini apakah sudah betul, apakah sesuai aturan, dan ya itu saya harapkan. Jadi saya dengan adanya kritik, ada orang yang mengingatkan, berarti masyarakat itu masih mencintai saya. Daripada saya tidak pernah diberikan masukan, saya tidak pernah diberitahu ini salah atau benar, saya juga tidak pernah diingatkan. Itu yang sangat-sangat tidak pas untuk saya. Tapi kalau ada masyarakat yang selalu mengingatkan, ada masyarakat yang mengkritisi, saya sampaikan terima kasih banyak. Berarti pintu kritik dan saran terbuka lebar. Sangat-sangat terbuka. Untuk Gubernur Kalimantan Utara berarti ya terbuka, Pak ya. Iya. Nah, kan kritik dan saran ini dari masyarakat ada yang membangun, ada juga yang banyak macamnya nih Pak. Ada nggak kritik yang bikin Bapak sakit hati gitu? Atau ketika mendapatkan kritik tersebut merasa di dalam kayak kok bahasanya kayak gini, kok kritiknya seperti ini begitu? Ada nggak Pak? Kalau saya tidak pernah tercetus di dalam hati saya untuk dendam, untuk marah, tidak pernah. Tapi biasanya ini yang orang-orang saya yang biasanya tidak menerima. Tapi saya semua sangat menerima, baik itu yang pedas maupun yang tidak sesuai fakta. Ya saya diam saja, saya tidak melakukan sesuatu apa-apa. Tetapi yang bermasalah ini adalah orang-orang dekat saya, tim-tim saya yang tidak terima saya dibegitukan. Ya seperti kemarin, seperti saya mendapat bantuan 150M untuk membangun jembatan-jembatan di Krayan. Nah, ada yang berkomentar di situ, kenapa tidak menggunakan uang pribadinya Pak Gubernur? Kan aneh, gitu ya. Jadi ini hal yang di luar nalar, ya. Dan orang juga bisa menilai bagaimana perjuangan-perjuangan yang sudah saya lakukan. Kemudian juga selama saya memimpin Kaltara ini sudah beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan. Salah satunya adalah gedung DPRD yang sudah selesai, yang dulunya hanya pinjam, sekarang sudah menggunakan gedung sendiri. Kemudian kantor sekretaris provinsi sudah tuntas juga. Kemudian insya Allah tahun ini rumah jabatan gubernur sudah selesai, dilanjut lagi rumah jabatan wagub, rumah jabatan sekprop, dan para asisten kita akan bangun semua untuk bagaimana kita memperlihatkan bahwa kita ini membangun untuk Kalimantan Utara. Bekerja untuk masyarakat dan Kalimantan Utara ya Pak ya. Dan begini, kritik itu adalah bagian dari demokrasi dan cermin perhatian masyarakat terhadap pemerintah. Dan saya selalu terbuka kok untuk kritik, karena di situ kita bisa berbenah, bisa memperbaiki apa yang salah, dan selama niat kita untuk rakyat, kritik justru menjadi bahan bakar untuk terus memperbaiki diri. Contoh lagi, ketika ada kritik soal pelayanan publik atau infrastruktur yang belum merata, saya jadikan itu bahan evaluasi dan turun langsung memastikan kondisi di lapangan, apakah yang disampaikan itu sesuai fakta ataukah tidak. Karena kalau kita tidak pernah turun ke lapangan, kita tidak pernah tahu apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi nggak pernah ngelihat langsung ya Pak ya. Dan saya selama hampir 5 tahun menjabat gubernur, alhamdulillah semua perbatasan sudah saya injak.
sudah saya datangi. Sudah didatangin. Iya. Jadi sudah melihat langsung problemnya, salahnya ada di mana, dan sudah bisa mewacanakan dan merealisasikan juga bahkan apa yang akan dilakukan di daerah tersebut, betul. Ya Pak ya. Pak Gubernur selalu identik sekali dengan sesingalnya. Iya. Atau atribut lokal daerah lainnya. Bahkan Bapak juga sempat menyampaikan nih di beberapa media, dari salah satu media juga bilang bahkan mengenakan sesingal ini cuman dilepas ketika saat mau tidur, bahkan atau tidur pun pakai sesingal gitu Pak. Saat mandi. Saat mandi aja dilepas ya. Saat mandi aja dilepas ya. Kenapa secinta itukah seorang Pak Gubernur dengan budaya Kaltara ini sampai hanya saat mandi saja sesingal ini dilepas? Iya. Jadi begini, siapa lagi yang mau mengangkat budaya-budaya kearifan lokal ya kalau bukan pemimpin yang memberikan contoh. Ya, jadi saya selama tahun awal 2021 saya lantik, saya sudah membuat pergub masalah penggunaan batik Kaltara, kemudian menggunakan aksesoris lokal yang ada di Kalimantan Utara. Jadi dan setiap kegiatan dimanapun, baik itu di luar negeri, baik itu di dalam negeri, di kementerian dan sebagainya, sesingal ini selalu saya gunakan dan kalung manik, ya kalung manik ini selalu saya gunakan dan ini identik kalau saya berada di antara gubernur, orang sudah tahu bahwa Kaltara itu pasti yang menggunakan sesingal. Orang gubernur lain tidak ada yang menggunakan itu. Ya mungkin hanya Kang Deddy yang sekali-kali menggunakan apa namanya itu yang warna putih, hampir sama dengan sesingal bentuknya, dan itu kegiatan apapun tetap saya tidak pernah melepas. Saya di kafe ngopi, kemudian saya misalnya ke tempat-tempat acara, ke tempat olahraga, saat olahraga baru selepas. Karena nggak mungkin misalnya saya main mini soccer atau sepak bola mini saya menggunakan singal kan tidak mungkin, aneh aja orang kan. Jadi itu yang selepas dan ya alhamdulillah dengan identitas ini Kalimantan Utara semakin dikenal. Baik, jadi identik sekali kalau sesingal berarti Gubernur Kalimantan Utara begitu ya Pak. Nah kita jadi penasaran, yang digunakan saat ini manik-manik dan juga sesingal khas Kalimantan Utara. Iya. Di luar dari itu, secara pribadi jujur Pak, penasaran yang di dada Bapak. Oh yang ini? Iya, boleh dibantu jelasin nggak Pak? Apa ini sih itu Pak? Adalah tanda jasa yang diberikan negara kepada saya sewaktu masih aktif di anggota Polri. Jadi kegiatan operasi, kesetiaan, kemudian jadi guru. Ini semua adalah tanda jasa yang diberikan oleh negara kepada saya. Wow, berarti dari itunya aja udah setia banget sama negara ya Pak ya. Masih dengan atribut tadi kita sempat ngebahas masalah sesingal Bapak, sempat juga Bapak jelaskan yang ada di dada, tanda jasa, lalu juga kalung. Nah selain itu ada apa lagi sih di baju Bapak? Sebenarnya banyak atribut lain yang saya tidak gunakan. Kalau saya gunakan mungkin penuh di pakaian saya. Hanya di sini saya ada alumni Akpol saya, kemudian ada alumni Latvim 1, kemudian ada dari veteran dan sebagainya. Tapi kalau saya gunakan semua atribut yang ada di saya miliki, kecakapan-kecakapan, mungkin penuh baju saya ini. Saking banyaknya sekali ya Pak ya. Memang prestasi dan juga sepak terjang Gubernur Kaltara ini memang keren banget berarti ya. Alhamdulillah. Pak Gu, silakan. Oh iya, sambil silakan Bapak, boleh. Nah, Pak Gu, tadi masalah sesingal. Kita penasaran nih, ada nggak sih Pak, kan Bapak ke beberapa daerah di Kaltara semuanya sudah dijalani ya. Ada nggak kunjungan kerja di Kaltara ataupun di luar yang paling berkesan? Ya, yang paling berkesan waktu saya mengunjungi salah satu perbatasan kita yaitu Apoping. Apoping ini selama Indonesia merdeka 80 tahun
tidak satupun gubernur yang menginjakkan kaki sampai ke Apoping. Belum pernah. Jadi sejak Indonesia merdeka, baru ini kali pertama gubernur menginjakkan kaki di daerah Kalimantan Utara di Kecamatan Pujungan dan Bahawulu, Pak. Dan alhamdulillah saya sudah tiba di sana dan menginap di sana bersama Pak Danrem. Waktu itu saya ajak Pak Danrem. Kita perjalanannya cukup menantang karena dari Tarakan kita menggunakan pesawat ke Pujungan, dari Pujungan kita naik longboat lagi mengarungi Arum Jeram dengan risiko kalau tertabrak batu ya pasti kapal itu pecah. Habis itu kita ganti lagi dari longboat ke Ketinting. Ketinting yang hanya diisi 3 orang. 3 orang dan ya saya kemana-mana kalau menggunakan longboat ataupun Ketinting wajib bagi saya untuk menggunakan life jacket. Ya, kita harapkan juga masyarakat ya dalam kegiatan-kegiatan di Arum Jeram ini ya, saya himbau untuk selalu menggunakan life jacket. Karena naas musibah itu manusia tidak ada yang tahu, makanya kita harus mempersiapkan diri. Ya walaupun sehebat apa kita berenang manusia ini, kalau di Arum Jeram itu arus yang sangat deras, ya saya yakin tidak sanggup manusia untuk melawan itu. Makanya kita perlu alat penyelamatan, life jacket yang kita selalu gunakan saat naik longboat maupun naik Ketinting. Betul, termasuk juga speedboat reguler ya Pak ya. Jadi tetap harus menggunakan life jacket ya. Pak Gub, selain yang tadi Bapak ceritakan, ada lagi selain Apoping ada lagi nggak? Ya ada lagi yang paling berkesan yang saat sedap informasi ada pohon yang sangat besar di satu kawasan hutan lindung di daerah Poso sana di Bayangkara. Disampaikan tidak jauh Pak untuk tiba di tempat itu. Kami naik motor dari Bayangkara ke sungai, pinggir sungai sana itu lebih kurang setengah jam naik motor trail. Kemudian kami menginap di situ di pinggir sungai 1 malam. Besoknya kami jalan menuju lokasi pohon tersebut dan luar biasa. Selama perjalanan itu lebih kurang 4 jam. Jalan kaki 4 jam dan tidak ada jalan lurus ataupun jalan turun. Gimana Pak Gubernur? Sudah sampai di puncak. Puncak 1.300 meter di atas permukaan laut. Terus mendaki. Di samping mendaki banyak lintah yang loncat itu kecil. Hampir 10 lintah lengket di kaki saya. Wah, pacet. Udah gede nih. Dan itu luar biasa. Begitu tiba di pohon itu semua rasa lelah, rasa capek hilang. Karena memang luar biasa besarnya pohon itu. Kami ukur saat itu berpegangan 21 orang baru sampai tangan kami. Sampai ujung mutarin itu. Mutarin pohon itu 21 orang. Dan saya kira ini merupakan pohon yang terbesar juga di dunia. Ya, tingginya lumayan tinggi. Kami menggunakan drone juga saat itu. Dan ya, setelah itu sangat puas setelah menyaksikan. Jadi 4 jam terbayar lunas ya terbayar Pak ya? Lunas sampai di pohon tersebut. Setelah itu kami jalan kaki ke air terjun. Di air terjun kami ya mandi-mandi lah di sana. Dan di sana airnya saya langsung minum juga. Alhamdulillah segar. Wow. Karena itu air langsung dari bebatuan di pegunungan itu. Itu yang sangat terkesan juga. Kemudian ada lagi gua di Punan Batu. Itu saya sampai menginap dalam gua 1 malam. Berarti tidak hanya menginap di pinggir sungai, menginap di dalam gua juga Pak Gub ya? Iya. Dan ini hal-hal yang saya sangat senang menikmati alam dan bersatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Nah, Pak Gub, kan tadi 21 orang baru bisa mengitari satu pohon sebesar itu. Lalu bagaimana
pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk melestarikan pohon tersebut, Ya, Pak? kami sudah minta bantuan ke aparat desa di Bayangkara. Ya, kita berikan bantuan juga mereka 1 buah drone untuk melakukan pemantauan, pengawasan supaya pohon ini dijaga. Pohon ini betul-betul jangan sampai ada tangan-tangan jahil yang merusak pohon ini, karena ini aset dari Kaltara yang memiliki pohon yang begitu besar, ya, yang diameternya cukup besar. Kalau diameternya 5 orang pelukan, saya lihat cukup banyak juga di daerah situ. Tapi ini luar biasa, 21 orang kami berpegangan tangan baru sampai, baru mengelilingi pohon itu. Kita sudah minta ke masyarakat sana untuk selalu menjaga, melestarikan hutan di sana. Jangan sampai, biar anak cucu bisa merasakan juga bisa nantinya ya, melihat Pak. juga, Ya. iya. Nah, setelah perjalanan dinas yang memakan waktu yang panjang dan akses yang juga panjang sekali, mulai dari pesawat lalu ke longboat sampai ke Tinting, apa yang Bapak dapatkan di sana, Pak? Sampai akhirnya itu jadi berkesan sekali. Ya, pengalaman yang sangat luar biasa, ya, yang selama hidup saya tidak pernah merasakan itu. Hanya di Kalimantan Utara saya menikmati itu, karena seorang pemimpin harus menemui warganya di titik manapun, ya, harus mengetahui apa keluhan rakyatnya, apa harapan rakyatnya, ya, harus kita tampung semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah ini dengan baik, dan pastinya didukung dengan anggaran yang tersedia di pemerintahan Kalimantan Utara ini. Kita mau berbuat tanpa ada anggaran juga itu tidak mungkin. Ya. Baik, Pak Gub, ada nggak sih harapan seorang Zainal Arifin Paliwang untuk Kaltara yang sudah menginjak usia 13 tahun, Pak? Silakan. Ya, harapan saya ke depan Kaltara semakin hebat, semakin maju berkelanjutan, dan masyarakatnya makin sejahtera pastinya. Semua harapan pimpinan itu pasti begitu. Bukan hanya saya, tetapi semua pimpinan di Republik ini akan melaksanakan itu, bagaimana berbuat untuk kesejahteraan masyarakat. Amin. Semoga harapannya terwujud. Selanjutnya di segmen pertanyaan masyarakat, Pak Gub. Iya. Jadi di sini ada pertanyaan dari masyarakat yang izin untuk dijawab oleh Pak Gubernur. Silakan. Harapan saya untuk ulang tahun Kalimantan Utara yang ke-13 ini, semoga Kalimantan Utara makin maju, makin berkembang, infrastruktur yang ada makin naik. Pokoknya Kaltara makin meriah lah untuk kedepannya. Ya, untuk saran dan masukan, ya, karena kami orang ini orang pasar, mungkin kalau kayak barang-barang suplai barang dari luar daerah tuh lebih dipermudah lah aksesnya. Terus tuh untuk antara pulau Kaltara ini infrastrukturnya tuh masih kayak kurang, jalanannya itu masih banyak yang kurang bagus. Intinya ya infrastruktur lah yang diperkembangkan untuk wilayah Kaltara, provinsi baru kita ini. Baik, Pak Gub, seorang pedagang atas nama Nizar, dia berharap semoga infrastruktur dan juga akses suplai barang dari daerah luar ke Kaltara bisa diperbaiki. Ada tanggapan, Pak Gub? Ya, jadi kan pemerintah juga sudah menyiapkan salah satu program, yaitu tol laut. Tol laut ini kan untuk bisa mengakomodir pengangkutan hasil-hasil pertanian dari beberapa wilayah. Di samping itu untuk kegiatan pasar maupun infrastruktur untuk pendukung ke pasar itu kan ada segmen-segmen jalan. Ada jalan negara, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Kalau itu masuk ranah segmennya jalan provinsi, insya Allah yang penting kami diinformasikan manakala ada anggaran kita akan kucurkan ke situ. Ya, kita selalu untuk merespon apa yang menjadi harapan masyarakat, terutama di infrastruktur jalan. Tapi kan jalan punya segmen masing-masing ya. Ada segmennya jalan negara, ada segmen jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Jadi kita lihat nanti kalau itu misalnya segmennya jalan kabupaten, ya otomatis ya kabupaten yang menyelesaikan. Betul, termasuk juga transportasi angkut via laut juga ada ya kan, Pak. Nah, masih ada lagi, Pak.
Kita akan saksikan selanjutnya. Saya Firman Yobelina SH, Ketua Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kabupaten Nunukan. Harapan kami, elemen Nunukan di ulang tahun ke-13 tahun Provinsi Kalimantan Utara adalah tentang kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, dan juga kesenjangan sosial yang mampu terus dimasifkan, terus diselesaikan dengan cara-cara yang adil, mandiri, dan berkeadilan. Serta harapan kami kepada Gubernur Kalimantan Utara beserta jajaran adalah untuk dapat mampu terus menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan pokok dasar masyarakat seperti keadilan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Ini akan terus diharapkan mampu diselesaikan di waktu-waktu yang akan datang, di kinerja-kinerja yang akan datang, di program-program yang akan dikerjakan, agar segala hal-hal pokok dasar masyarakat dapat terlaksana dengan baik demi kemajuan dan juga kesejahteraan daerah dan masyarakat itu sendiri. Terima kasih, selamat siang. Baik, atas nama Firman, seorang pemuda dari Nunukan yang berharap pemerintah Provinsi Kaltara dapat menyelesaikan masalah tentang kesejahteraan, kesetaraan, kesenjangan sosial, kesejahteraan pendidikan, ekonomi. Bagaimana Pak Gub? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas respon Ananda Firman tadi dari Nunukan. Ya, jadi setiap pesan yang disampaikan itu menjadi motivasi bagi saya dan seluruh jajaran Pemprov untuk terus bekerja keras, menjaga integritas, dan menghadirkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh pelosok Kaltara. Jadi kami tidak pernah membeda-bedakan wilayah ini, wilayah itu, dan seterusnya. Kami berupaya berbuat, bekerja adil bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Gubernur. Dan di luar dari 2 video tadi, kita kemarin ada bikin tagar nih Pak, atau hashtag tanya gubernurku, yang kita masukkan ke dalam segmen pertanyaan netizen nih Pak. Iya. Dikemas dalam hashtag tanya gubernurku yang kemarin juga mendapat respon baik dari masyarakat dan juga netizen Kalimantan Utara via Instagramnya Benuanta yang sudah terverifikasi dan centang biru. Dan di sana ada beberapa pertanyaan yang izin untuk direspon atau dijawab nih oleh Pak Gubernur. Baik. Izin Bapak, kapan pelantikan P3K tahap 2 Pemprov Kaltara dari Tri Wahyudi? Silakan Bapak. Ya, untuk proses P3 paruh waktu ya yang tahap 2 ini sudah selesai, dan proses ke BKN juga alhamdulillah sudah selesai. Dalam waktu dekat kita akan melakukan pelantikan terhadap P3K. Ya, tidak waktu lama, tapi waktu dekat ini kita hanya melihat schedule saya, kemudian waktu yang memang bisa kita gunakan untuk melakukan pelantikan. Nggak usah khawatir, waktu dekat ini kita akan melantik P3K yang tahap 2. Baik, jangan khawatir dalam waktu dekat ya berarti ya, ditunggu aja berarti. Iya. Ada lagi Pak Gub, 150M yang diminta ke Kemenku mau dibangun jembatan yang di mana Pak? Dari jalan jauh. Silakan Pak Gub. Ya, terima kasih. Jadi saat bertemu dengan Menteri Keuangan di Jakarta bersama seluruh gubernur, di beberapa media kita lihat mendengar bahwa protes itu tidak ada protes, ya. Gubernur itu tidak memprotes, hanya TKD-nya kok dipotong, gitu. Tidak ada yang protes. Nah, saya kebetulan saat itu menyampaikan ke Pak Menteri, tolong Pak Menteri, di wilayah Krayan itu Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Saya sampaikan bahwa Kalimantan Utara ini satu wilayah kerajaan ini yang betul-betul harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Karena di sana saya sampaikan kehadiran negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat di sana. Masa membangun jembatan hanya senilai segitu kok negara tidak mampu. Kita ini negara besar, negara kaya, tetapi hanya
menyelesaikan beberapa jembatan kok tidak ada perhatian pemerintah. Alhamdulillah Bapak Menteri langsung merespon saat itu dan bersyukur bahwa hanya Kalimantan Utara yang diberikan langsung bantuan keuangan untuk menyelesaikan beberapa jembatan di wilayah Krayan. Dan ini dari awal saya sampaikan, insya Allah konektivitas di wilayah Krayan akan kita selesaikan dalam waktu dekat, segera mungkin berarti Pak ya. Nah, ada lagi Pak dari Tami Tots, penjual MPASI. Banyak masyarakat masih berpikir stunting cuma soal tinggi badan anak. Menurut Bapak, bagaimana cara paling sederhana menjelaskan ke warga bahwa stunting itu masalah masa depan dan bukan cuman fisik? Iya, jadi stunting ini bukan masalah tinggi fisik ya, tinggi badan bukan, tetapi masalah gizi ya, masalah gizi. Jadi kita harus memberikan bantuan kepada masyarakat betul-betul yang memang kita nilai perlu dibantu, memiliki anak-anak yang kurang gizi, ya kita berikan bantuan sembako, bantuan vitamin, bantuan susu untuk menekan stunting ini. Ya karena masa depan bangsa ini adalah di tangan anak-anak kita semua. Masa depan Kaltara terutama ya Pak ya. Pak Gub, ada lagi dari Mulyadi. Ya. Kenapa tidak undang artis pas Irau? Ini kayaknya salah kamar nih Pak ya. Tapi boleh silakan dijawab Pak Gub. Jadi kegiatan Irau itu tidak mengundang artis kan bukan urusan saya ya. Itu ya mohon maaf, dan itu nanti dari pemerintah kota. Ya saya hanya menyampaikan untuk ulang tahun Kalimantan Utara, tetap saya membuat hiburan bagi masyarakat Kalimantan Utara, khususnya di Bulungan Tanjung Selor. Ya insya Allah seperti saya sampaikan tadi bahwa 1 tahun 1 kali kita melakukan memberikan kegiatan hiburan kepada masyarakat. Ya tidak ada ruginya kita mengeluarkan anggaran, tetapi masyarakat terhibur, masyarakat bisa menikmati sajian-sajian yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi buat masyarakat Kaltara yang mau ngelihat artis bisa ke Bulungan atau Benuanta Fest nanti ya Pak betul. Ya. Ada artis ibu kota nanti di sana. Ya kalau tidak salah Jamrut, Jambi dan sebagainya. Ya mulai 8 November udah siapin, pantengin aja tuh Instagramnya Benuanta Fest juga udah ada pastinya. Ya. Nanti ketemu Pak Gub juga. Insya Allah pasti ketemu. Foto bareng, tanda tangan boleh banget kan Pak. Terakhir Pak, dari Halo Kaltara, Pak Gub kalau lagi waktu senggang ngapain sih? Jadi penasaran. Nah ini jujur kami juga penasaran. Seorang gubernur Kalimantan Utara kalau lagi nggak ngapa-ngapain atau bahasa sekarangnya gabut, ngapain kira-kira? Ya, banyak sekali sih ya. Jadi saya sepertinya tidak punya waktu senggang. Tidak ada waktu libur. Ya hari Sabtu Minggu tetap melayani masyarakat, tetap menghadiri beberapa kegiatan. Ya, jadi seorang gubernur itu tidak ada istilahnya waktu lenggang. Semua saya gunakan untuk bagaimana saya melayani masyarakat, bagaimana saya bisa komunikasi dengan masyarakat di hari libur, di malam hari, di tengah malam pun ada kalanya masyarakat itu WA saya, kemudian juga ada yang datang ya. Ada kalanya kami bertemu di pinggir Sungai Kayan itu di beberapa UMKM, ngopi bareng di situ dengan anak-anak muda di situ, milenial, kaum milenial, ketemu di situ dan ya kita diskusi ringan di tempat itu. Jadi kalau ditanya apa saja sih kegiatan waktu renggang ataupun waktu ruang yang kosong, ya saya tidak punya waktu yang kosong. Tetapi semua, kalau ada pun yang kosong saya gunakan untuk olahraga pastinya. Baik, Pak Gub, kita ke selanjutnya. Kita mau main games ringan nih sama Pak Gub. Kita bakal ke Q&A Pak. Silakan jawab cepat dan berikan alasannya. Yang pertama, olahraga atau musik?
olahraga. Karena olahraga ini untuk diri kita sendiri, untuk menjaga stamina dan kesehatan kita, bukan untuk orang lain. Untuk diri sendiri. Kedua, ikan bakar atau ikan kuah? Ikan kuah. Karena kita makan dengan kuah itu masuk tenggorokan lancar. Lancar langsung ser gitu ya Pak ya. Langsung lancar-lancar aja kayak jalan tol. Kalau tidak ada kuah biasanya keselak di tenggorokan. Pak Gub, kalau makan bubur ayam, tim diaduk atau nggak diaduk? Pasti diaduk. Karena diaduk itu menyatukan semua apa yang komponen-komponen bubur ayam ini sehingga lebih nikmat dimakan. Setuju. Jadi aku jujur Gata sama Pak Gub satu tim. Jadi buat kamu yang makan bubur nggak diaduk, kita nggak temenan. Jangan nggak temenan lah. Tetap temenan, Tetap ya, temenan, ya. Tapi makannya beda meja. Pak Gub, kepala daerah atau anggota Polri? Ya pasti kepala daerah. Karena anggota Polri sudah selesai. Ya, sekarang saya menjadi kepala daerah yang harus melaksanakan amanah dari masyarakat Kalimantan Utara. Wow, ya seru banget ngobrol sama Pak Gubernur hari ini. Terima kasih banget sudah hadir Pak Gub. Sehat selalu ya, Pak terima Gubernur. kasih. Semoga apa yang kita cita-citakan nantinya untuk Provinsi Kaltara bisa segera terwujud. Insya untuk Allah. Kaltara yang maju, makmur dan berkelanjutan segera terwujud. Amin, dan amin. sesuai sama apa yang diharapkan. Amin. Biasanya kalau di akhir Pak Gub pantun, kali ini Gata yang pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur panjang, boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Gubernur. Cakep. Nantikan episode seru lainnya hanya di Benuanta Podcast Kaltara di Hati.